Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, terutama kepada guru-guru kita yang selalu kita harapkan barokah manfaat ilmunya, dan kepada seluruh pemirsa Ngaji Selosoan dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama seyogyanya marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti ngaji Selosoan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama bersama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, yang pastinya dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok suri tauladan bagi kita semua untuk supaya kita mengikuti jejak, mengikuti akhlak beliau di seluruh lini kehidupan kita. Semoga kita diakui sebagai umat beliau hingga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kita ngaji Selosoan pada malam hari ini akan membawakan sebuah tema yang unik. Kenapa unik? Karena dari judulnya adalah mulia menurut perspektif jurumiyah, yang mana kalau kita membahas atau memikirkan tentang sebuah kemuliaan, yang pastinya ini kita akan terfikir bahwa kita belajar mengenai ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Namun perspektifnya di sini menurut jurumiyah, yang mana jurumiyah merupakan, pasti para santri mengetahui semuanya bahwa jurumiyah adalah kitab yang sangat singkat, mukhtasor jiddan kalau istilahnya, mukhtasor yang sangat gitu, yang sangat singkat, yang menerangkan tentang ilmu nahwu. Maka saya bilang ini judul yang unik, dan kita akan mengupas tema pada malam hari ini bersama narasumber kita. Beliau adalah Sekretaris VC Robitoh Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang atau RMINU. Beliau adalah Gus Muhammad Kun Muhandis. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Wadud Galingan Boreng Lumajang. Kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini yang pastinya tema ini dari jenengan Gus. Oh iya. Nanti kita mungkin perspektifnya jenengan itu membahas tentang sebuah mungkin analogi atau mungkin sejarahnya pengarang dari jurumiyah itu sendiri. Maka dari itu sebelum kita mulai membahas, mulai mengupas tema yang menarik dan unik pada malam hari ini, untuk supaya lebih berkahnya acara ngaji Selosoan kali ini, marilah kita membacakan tawasul, kirim doa Fatihah kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang kita pelajari, kita bahas pada malam hari ini dijadikan sebagai ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Monggo Gus, tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita dengarkan bersama, kita simak bersama ngaji Selosoan pada malam hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa
tetap tonton, ikuti terus acara ngaji selosan pada malam hari ini hingga selesai, karena di dalamnya ada ilmu-ilmu, ada hikmah-hikmah yang insya Allah kita semua memerlukan dan butuh mengenai keilmuan tersebut. Dan jangan lupa share acara pada malam hari ini ke semua grup yang Anda punya, karena dengan membagikan sebuah kebaikan insya Allah kita semua juga akan mendapat kebaikan yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, karena kita pada saat ini masih dalam keadaan pandemi, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menjaga 5M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Monggo kita simak bersama kepada untuk nanti setelah Anda menyimak, Anda mengikuti, ada muncul kemuskilan-kemuskilan, pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, silahkan kirim pertanyaan Anda lewat kolom komentar di fanspage PCNU Kabupaten Lumajang. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Monggo Agus, silahkan dimulai untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Para pemirsa ngaji selosoan dimanapun Anda berada, dan segenap jajaran pengurus LTNNU dan LDNNU cabang Lumajang, khususnya Mas Sofyan yang pada malam hari ini mendampingi kita untuk ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan ini merupakan wujud syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi wasilah untuk bertambahnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ngaji kita ini benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah dunia wa akhiratan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan mencoba belajar bersama tentang sebuah tema yang berjudul mulia dalam perspektif jurumiyah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Sofyan tadi, bahwa jurumiyah itu yang kita kenal adalah sebuah kitab nahwu. Ya, hampir semua pondok pesantren itu tidak akan lepas untuk mengaji kitab jurumiyah. Cuman selama ini kita kenal sebagai ilmu nahwu, sebagai ilmu alat untuk membaca kitab. Nah ternyata di dalam kitab jurumiyah itu ada salah satu ulama namanya Syekh Ibnu Ajibah mencoba memberikan sebuah interpretasi tentang mana kandungan yang ada di dalam jurumiyah itu, tidak hanya bernilai tidak hanya membahas nahwu, tapi itu bagaimana punya nilai-nilai tasawufnya. Jadi Syekh Ibnu Ajibah itu punya karangan namanya Al-Futuhat Al-Qudusiyah. Itu yang menjelaskan tentang makna-makna yang ada di dalam jurumiyah dalam perspektif tasawuf, ya, dalam tasawufnya. Dan ini saya bawa, ini khulasohnya, ya, ini khulasohnya, namanya Khulasoh Syarah Ibnu Ajibah Alambatil Al-Jurumiyah fit Tasawuf. Ini adalah karangan yang Syekh Abdul Qadir Al-Kuhaini. Nah, kita akan mencoba ngaji ini. Jadi mulia itu artinya ya bagaimana kita itu mendapatkan sebuah kemuliaan, punya posisi mulia di hadapan Allah, kita punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Lah, bagaimana untuk meraih derajat kemuliaan, ketinggian derajat di hadapan Allah itu, kriterianya kayak apa menurut jurumiyah? Gitu ya. Ya, makanya saya bilang mulia dalam perspektif jurumiyah itu artinya bagaimana kita menjadi mulia dengan kriteria-kriteria yang ada di dalam kitab jurumiyah. Ya, kita mulai saja. Jadi
panjenengan tahu bahwa kalau di dalam imrit itu lirof imin hadommatun wawun alif kata kanunun sabitun lamun hadif. Itu dalam itu kan juga nadhoman daripada jurumiyah yang dinadhomkan gitu ya. Kalau yang di dalam kitab jurumiyah itu lirof arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Jadi kriteria-kriteria untuk menjadi sebuah rofa itu yang tinggi derajat. Artinya menjadi mulia itu menurut kitab jurumiyah ada 4 kriteria. 1 dhamma, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Jadi ketika seseorang itu memenuhi 4 kriteria ini, maka dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan di hadapan Allah. Dia akan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Syaratnya ya papat nih, Mas. Pokoknya kudu rofa, apa? Dhamma, wawu, alif, nun, gitu ya. Makanya dalam kita liraf'i ila maqamil muqarrabin arba'u alamatin. Ya. Jadi untuk mendapatkan ketinggian derajat itu, ya, untuk menuju makom muqarrabin, makom orang-orang yang dekat dengan Allah, itu ada 4 tanda, ada 4 kriteria-kriteria yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah ad-dhamma. Yang pertama adalah dhamma. Dhamma itu maknanya apa? Kumpul. Dhamma itu bermakna kumpul. Ai dhammul muriti ila syaikhi wa suhbatihi wa khidmatihi wa ta'dhimihi wa mahabbatihi. Jadi seorang kalau kepingin mulia itu kudu di guru, Mas. Jadi kumpule murid nyanggone gurune, ya, berkumpulnya murid terhadap syekhnya itu, ya, wa suhbatihi wa khidmatihi, dia harus bersama-sama guru, dia harus berkhidmah kepada gurunya, wa ta'dhimihi, dia juga harus mengagungkan guru, wa mahabbatihi, dia harus punya kecintaan terhadap guru. Jadi syaratnya wong kudu mulya pertama yaitu kudu sering kumpul karo gurune, kudu sering bersama dengan gurunya, dia harus sering berkhidmat dengan gurunya. Makanya di dalam pondok pesantren itu sangat menekankan bagaimana akhlak kita terhadap guru. Ya, bagaimana kita mengagungkan guru. Kita harus punya kecintaan terhadap guru, ya, karena ini yang akan mengantarkan. Ya, karena ini yang akan mengantarkan kepada kita semua untuk mencapai derajat yang luhur itu. Derajat rofa itu. Derajat rofa itu tadi. Ya, makanya, jadi gampangan nih gimana, Mas? Uang niku lek kepingin dadi opo-opo ae. Gitu ya. Makanya artinya kepingin rofa dalam urusan apa saja. Ya. Di hadapan manusia. Wah, katanya nyalon petinggi sampean. Ya syaratnya kudu seneng kumpul karo masyarakat. Masyarakat guys ya. Loh iya tuh. Lalu sekarang katanya nyalon petinggi gak tahu kumpul karo masyarakat, siapa sing katanya milih. Makanya dia harus sering kumpul dengan masyarakat. Uangnya juga kumpul guys. Nah. Jadi orang kepingin mulia di hadapan Allah ya juga begitu. Siapa yang akan mengantarkan kita kepada Allah? Adalah seorang guru. Seorang guru, betul. Gitu ya. Lah cuman guru itu kan bermacam-macam, Mas. Ada bermacam-macam. Ada yang guru ya sifatnya itu hanya mengajarkan keilmuan dohir, ada guru yang mengajarkan keilmuan secara batin. Ya memang khusus ya guru-guru spesial lah gitu ya. Makanya menurut di dalam kitab ini ada beberapa kelompok orang, ya, wan nasu salah satu aksamin. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Qaumun qona'u bimaqamil iman walam tarfa himmatuhum ila tolabil iyan. Yang pertama adalah sekelompok orang, ya, yang qanaah nerimo karo makom iman. Ya. Pokoknya anggar percaya pangeran. Jadi iman kepada rukun iman itu yang penting itu sudah diyakini gitu ya. Tapi walam tarfa himmatuhum ila tolabil iyan. Tapi dia tidak punya untuk peningkatan cita-citanya, semangat untuk meraih ila tolabil iyan, untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya, untuk kebenaran yang sejati. Apa tolabil iyan? Tolabil iyan. Tolabil iyan. Ya, makanya ada makom iman itu adalah iman yang makomnya makom iyan. Makom iyan itu adalah ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi. Jadi makom iyan itu sampai mengenal Allah dengan muraqabah
hati, dedep hati. Jadi orang harus berusaha bagaimana seakan-akan melihat Allah. Jadi muraqabah itu bisa merasakan kehadirannya Allah. Ya. Sehingga segala sesuatunya dia tidak akan lepas dari Allah. Lah orang yang di makom ini tidak punya semangat itu. Wis pokoke angger percaya pangeran, gitu ya. Wis pokoke rukun iman ya percaya karo Allah, gitu. Allah, tapi Allah, Rasulullah, malaikat dan seterusnya itu, tapi tidak punya himmah, cita-cita peningkatan himmahnya itu untuk meraih makom iyan tadi, gitu ya, makom kebenaran yang sejati, kenyataan yang sejati itu, ya. Tapi yo is pokoknya sembahyang, wae sholat yo sholat, wae poso yo poso, wae zakat, wae haji, gitu lah. Itu namanya normatif itu. Iya. Jadi orang yang qana'u bimaqamil iman walam tarfa himmatuhum ila talabil iyan. Wa haula ila sayrolahum fahum awamul muslimin. Mereka itu tidak punya perjalanan. Jadi is pokoke ya ikut karo percaya pangeran gitu. Dia lakukan ya normatif tadi itu. Ya. Ndak ada perjalanan sama sekali. Ya. Tapi fahum awamul muslimin. Mereka itu orang-orang muslim secara umum. Gitu ya. Jadi itu kelompok yang pertama. Wa qaumun ta'allaqat himmatuhum bil wusul wasta'malu syai'an min ibadatiz zahir. Ada yang kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang menggantungkan semangatnya, cita-citanya untuk wusul pada Allah. Ya, jadi punya semangat untuk wusul. Ya, sudah mulai ada sebuah peningkatan dari kelompok tadi. Jadi ada orang yang punya semangat, punya cita-cita untuk usul ketemu karo Gusti Allah. Wasta'malu syai'an min ibadati dzahir. Kemudian dia melakukan apa saja. Ya. Dia beramal sesuatu min ibadati dzahir. Dari ibadah-ibadah dzahir. Ya, yaitu selain sholat-sholat yang wajib dia mungkin ditambahi sholat duha, tambahi apa? Sholat tahajud, sholawat dia kayak istighfar. Artinya dia selalu melakukan itu. Ya. Lakin lam yadfaru bisyaihin at-tarbiyah. Tapi orang ini hanya melakukan sesuatu, pokoknya ngerti ajaran itu dilakoni gitu. Sholat dua dilakoni, maca Quran dilakoni gitu ya. Tapi mereka tidak mendapatkan tarbiyah dari seorang guru. Dia tidak mendapatkan tarbiyah dari seorang guru. Tentunya guru mursyid. Tapi punya guru Gus ya. Kenapa? Tapi punya guru. Iya, dia punya guru keilmuannya tadi. Tapi dalam persoalan untuk menuju kepada Allah dia tidak punya guru. Gitu ya. Kok jenengan mondok marus maca kitab, fadilah sholat duha gitu ya. Maca Quran. Ya akhirnya dilakoni. Jadi semua amal-amal yang baik itu dilakukan. Itu min ibadati dzahir. Jadi melakukan ibadah-ibadah dzahir. Tahajud dan seterusnya lah pokoknya. Ya maca sholawat, maca tasbih, istighfar dan seterusnya. Ya. Tapi lakin lam yadfaru bisyaihin at-tarbiyah. Walam yaqturu ala suhbatihi walam tasmah nufusahum bitajrid wa kharqil awaid. Wa haula gitu. Wa haula ay salihuna abrarun. Jadi yang kedua tadi, orang ini selalu mengamalkan amalan soleh, berusaha baik dengan ibadah-ibadah zahir, tapi itu tadi bedanya. Sajane ya duwe semangat ketemu karo Gusti, punya semangat untuk usul. Dengan punya mursyid. Nah, sehingga dia melakukan hal-hal itu tadi. Wasta'malu syai'an min ibadati zahir. Tapi itu tadi. Tidak ada tarbiyah. Dia walam yaqduru ala suhbatihi. Dia tidak mampu untuk berkhidmah dengan seorang guru. Ya. Dia tidak mampu bersuhbah dengan seorang guru. Makanya banyak kan kita temui orang-orang, makanya saya di dalam kitab Al-Hikam itu di syarahnya Syekh Abdullah Syarqawi itu suhbah itu ada dua. Ada subhatul tabarruk, ada subhatul iradah. Ada wong sowan nyanggone ulama kadang mek sowan bareng mek karo ngalap barokah. Nah, itu namanya subhatul tabarruk. Ya. Ada subhatul iradah. Dia sering ketemu bersama dengan seorang guru, seorang mursyid, seorang ulama, tapi punya keinginan untuk mendapatkan bimbingan.
Itu namanya suhbatul iradah. Lah orang seperti ini enggak. Ya. Dia punya semangat sebenarnya untuk mencapai derajat usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menemukan seorang guru. Walam tasmah nufusahum bitajrid wa khurqil awaid. Dia tidak mengikhlaskan dirinya, dia tidak menyerahkan dirinya untuk tajrid. Wa khurqil awaid. Tajrid itu maknanya kan nyepekno utawa menelanjangi. Istilah makom tajrid itu mungkin Gus. Beda. Beda, oh beda. Ya. Jadi di sini dia harus melepas. Tajrid maknanya kan melepaskan. Melepas. Ya, menelanjangi. Jadi semua pakaian harus ditelanjangi. Dilepaskan semua. Jabatan, status sosial, keilmuan dan seterusnya. Dia harus lepas semua. Ya kayak Imam Ghazali itu. Ketika beliau menjadi imam kepada adiknya Syekh Ahmad Al-Ghazali, ternyata Syekh Ahmad Al-Ghazali langsung mufarokoh, ya, karena mukasyafah duluan Syekh Ahmad ya kan? Imam Ghazali masih belum. Masih belum. Jadi ketika sholat mufarokoh, kaget Imam Ghazali. Lu kok ono sembayang mufarokoh gitu ya. Ya, kalau secara pertimbangan syariat lebih bagus mana jamaah dengan munfarid? Bagus jamaah. Jamaah. Tapi bagi Syekh Ahmad Al-Ghazali luwih apik dhewean. Gitu deh. Ketika ditanya apa? Jawabannya, masa saya harus bermakmum kepada orang yang najis? Lu kok ngerti lah aku najis? Lah aku ketok sampean gubrat getih gitu. Lah ketika saya melihat orang sholat dengan penuh dengan darah, sah apa enggak? Ya enggak sah. Ya enggak sah. Loh, beliaunya tahu gitu ya. Ya. Akhirnya dia mufarokoh gitu. Mufarokoh tapi gak usah melok-melok. Ya makomnya wadis yang penting apik jamaah gitu aja. Ya. Disinilah kemudian Imam Ghazali kan melepaskan semuanya, semuanya. Padahal di saat itu Imam Ghazali kan statusnya kan sudah status sosialnya. Iya. Artinya seorang ulama yang diakui keilmuannya. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali saat itu? Tapi masih belum terjun dalam dunia spiritual itu tadi. Ya. Nah, ini yang kemudian harus ini. Kita harus mengikhlaskan, menyerahkan diri kita itu untuk tajrid. Kita lepas semua. Status kita, jabatan kita, status sosial kita, harta kita, keilmuan kita, untuk menuju ke sana itu harus lepas. Mengikhlaskan untuk dibimbing dengan seorang guru. Makanya Imam Ghazali kan tidak langsung diajar kan? Iya kan? Imam Ghazali gak langsung diwurui. Dia harus melepaskan keegoan, egonya harus lepas, keilmuannya harus lepas. Nanti kok nyapu guys sapu gak oleh. Nanti kok nambah tangan, diutus karo tangan. Padahal selevel Imam Ghazali saat itu dia harus mengikhlaskan untuk tajrid, lepaskan semuanya gitu ya. Wa khurqil awaid. Harus melakukan hal-hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Tadi menungso itu kudu metu teko kebiasaan. Makanya Ibnu Athaillah itu kan pernah dawuh, kaifa tukhraku lakal awaid wa anta lam takhraq min nafsikal awaid, gitu kan? Bagaimana engkau bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa sedangkan engkau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Biasa ya, atau biasa di luar. Jadi untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa itu harus melakukan yang luar biasa. Itu namanya khorikul awaid, maka disebut dengan khorikul adah itu. Ya, kalau kita itu kepingin menjadi orang yang biasa, ya kita harus melakukan yang biasa dilakukan orang. Tapi kalau kita kepingin menjadi orang yang luar biasa, maka yang kita lakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan orang, apapun itu. Loh gitu? Enggak, apapun itu. Zaman lek usaha lek biasa-biasa, ya hasilnya ya biasa. Lek kepingin hasil yang luar biasa, maka lakukan usaha yang luar biasa. Itu logikanya begitu gitu ya. Jadi orang yang seperti ini tidak bisa seperti itu. Tapi wahaulai solihuna abrorun. Wis apik wong koyo ngene, kategori orang-orang soleh, kategori orang-orang yang baik. Kenapa? Ya karena tadi punya semangat untuk usul, cuman kekurangannya itu tidak mendapatkan tarbiyah dari seorang guru untuk menuntun dirinya menuju kepada
Allah. Itulah yang dimaksud ada seorang pembimbing waliyam mursyida. Oh, gitu Gus. Ya, ada seorang wali mursyid yang bisa menunjukkan dirinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah wa qaumun irtafa'at himmatuhum ilal wusul wa dhafaru bi syaikhin at-tarbiyah wa qawwahumullahu ta'ala ala suhbatihi wa khidmatihi wa tajarradu min awaidihim fa asyraqat bidayatuhum bil mujahadah wal mukabadah wa asyraqat nihayatuhum bidawamil musyahadah fa haula'i min khossatil khossah fa wahum al muqarrabun as-sabiqun ja'alanallahu min khawasihim amin. Gitu ya. Jadi kelompok yang ketiga itu adalah orang-orang yang punya semangat, punya cita-cita gitu ya. Punya semangat yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi ya. Untuk ilal wusul, untuk bertemu Allah. Kemudian wa dhafaru bi syaikhin at-tarbiyah. Mereka mendapatkan didikan oleh seorang guru. Itu kelompok yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Jadi orang itu kalau punya cap duwe makom sing mulya di ngersane Allah, pasti dipertemukan oleh Allah dengan seorang guru yang akan membimbing dirinya untuk menuju kepada Allah. Itu yang madhafaru at-tarbiyah. Kemudian waqawahumullahu ta'ala ala subhatihi wa khidmatihi. Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk berkhidmah, untuk bersama dengan seorang guru, untuk berkhidmah terhadap guru. Dia mampu menelanjangi dirinya dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Fa asyraqat bidayatuhum bil mujahadah. Maka di awal perjalanannya dia akan memancarkan, dia akan bersinar, memancar perjalanannya bil mujahadah, dengan bersungguh-sungguh dengan mujahadah. Apa mujahadah? Fatmun nafsi anil ma'lufat. Dadi nyapih awak sangka perkara sing disenengi awak. Dadi ngertos nyape iki. Nggih, nyape. Semer Gus. Ya nyape ya, bahasa Indonesia juga menyape ya. Bahasa Indonesianya apa nggih? Nggak tahu Gus. Nyape. Ya kan menyape juga ya. Jadi bayi disape. Diputus. Nah, artinya kita mujahadah itu ya fatmun nafsi anil ma'luf. Jadi nyape awak ini dari sesuatu yang disenengi awak, disenengi nafsu itu. Dan mukabadah, dia harus ya sama, mukabadah itu bersungguh-sungguh merasakan penderitaan, bersusah payah, itu juga mukabadah. Jadi wong nuju nyang Allah ya butuh rekoso gitu ya, butuh rekoso. Jadi perjalanan awal dia akan memancarkan itu ya dengan mujahadah tadi. Kemudian wa asyraqat nihayatuhum bidawamil musyahadah. Ya, nantinya di akhirnya, endingnya dia akan terpancar dengan selantiasa musyahadah nyawang Gusti Allah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Pokoke sapa sing budale padang engko akhire ya padang. Ya. Itu logikanya juga. Pokoke wong budale iku wis jelas. Nggih. Ya, nanti akhirnya pasti jelas. Tapi ketika semangat di awal itu ndak jelas, di akhir juga ndak akan jelas. Podo sampean kate berangkat yang pasar, kate tuku apa? Gak ero. Tutup pasar ya bingung. Betul enggak? Nggih. Katanya nih yang pasar, kate tuku apa? Nggak punya planning gitu. Nggak tahu saya mau beli apa ya. Nyampe di pasar ya nggak jelas. Berangkatnya nggak jelas. Gitu kan? Tapi beda ketika panjenengan nek yang pasar, tuku apa? Tuku terasi. Sampean tutup pasar sing digoleki wis terasi. Makanya orang dalam perjalanan juga begitu. Kita menuju ke Allah jelas ya. Siapa yang menuju Allah? Jalannya jelas gitu. Maka di awal karena sudah bertujuan kepada Allah, akhirnya ya ketemu Allah. Itu namanya man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Inilah orang-orang yang spesial gitu ya. Dan mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan tarbiyah tadi, dipertemukan oleh Allah sehingga kita mendapatkan tarbiyah dari seorang guru itu untuk punya bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung saya salah Gus nggih. Tadi ini kan membahas melihat perspektif jurumiyah atau rofa. Kalau kita ingin menjadi orang yang rofa mulia, pertama harus alamatnya dhammah yang jenengan tadi jelaskan, yaitu secara garis besar kita harus mempunyai guru, kumpul dan lain sebagainya seperti berkhidmah. Lah, sekarang guru yang di situ apa khusus Gus?
Tidak semua guru atau guru yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali itu, Gus. Ya. Jadi ini memang ada guru-guru khusus yang membimbing tentang ini. Oh, bukan pokok guru sekolahan. Tidak. Jadi untuk menuju ini ya ada guru yang memang di bidang ini. Oh, jadi gitu ya, ada makanya diistilahnya dengan mursyid tadi. Mursyid Syekh itu tadi adalah seorang mursyid yang mampu membimbing kita menuju kepada Allah. Lah terus kalau mencarinya seorang mursyid itu gimana, Gus? Ya makanya nanti Allah akan pertemukan itu. Yang penting kita punya semangat untuk mencari. Makanya tadi itu mayyahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Jadi kalau orang itu mendapatkan petunjuk nanti akan dipertemukan oleh Allah. Nggih. Dengan seorang pembimbing tadi, waliyam mursyida tadi. Gitu ya. Yang kita harus mencari tuh. Sekarang juga banyak lah. Nah, maksudnya kalau kita mencari itu ukurannya apa? Apa orang ini dilihat dari modelnya dia, khorikul adatnya? Ya enggak bisa. Enggak bisa gitu. Bagaimana kita melihat seseorang kalau kita enggak bisa? Maksudnya maksudnya kalau kita swani dia pasti menebak sesuatu yang itu titis gitu, Gus. Oh, tukang sulap bisa. Nah, makanya Gus, ini kan kalau mencari harus ada ukuran yang mungkin kita enggak terpleset di situ, Gus. Ya, makanya carilah guru-guru mursyid itu yang sudah membimbing jelas. Ya, contoh ya mursyid Toreko, Naksabandi, Qadiriyah, Syatoria dan seterusnya kan itu sudah jelas. Ya, berarti intinya ikut Toreko, Gus. Iya. Tapi Toreko yang muktabaro ya itulah yang lebih aman itu kan yang muktabaro. Tapi bukan berarti kemudian kita batasi Toreko, tidak bisa. Pada hakikatnya at-turuqu ilallah kan nufusi bani Adam. Jalan menuju kepada Allah itu ya sebanyak jiwa manusia. Tapi kumang luwih amane. Kan lebih aman ya. Takutnya kita terus, maka cari guru yang sanadnya jelas kan begitu. Jadi ya di toreko-toreko mutabak bukan berarti kemudian yang tidak ada guru mursyid yang tidak melalui itu, ya banyak sebenarnya. Banyak gitu. Cuman kita kan kadang tidak tahu. Kadang karo Gusti Allah disimpen dhisik gitu kan. Kadang justru yang seperti ini yang duwe dalan tol barang gitu. Nggih. Dalan tol barang. Terus gini, Gus, maksudnya kalau kita kata jenengan setidaknya kita ikut torekoh karena di situ jelas nih. Lah, kalau ikut torekoh itu apakah seseorang harus syariatnya matang dulu, Gus? Ya, karena itu sebagai bentengnya. Gitu. Karena kalau kita itu tidak punya kendaraannya, makanya di dalam kitab Kifayatul Atqiya kan tadi, fasyariatun kasafinatin wa tariqatu kalbahri wa syariat wa tariqatu kalbahri wal haqiqatu durun wala, kan begitu. Jadi syariat itu ya seperti halnya perahu. Lah sampean lek ndak perahu ndak disiapno, moro-moro kate nyemplung sego kate nglangi di segoro. Bahaya ndak, Mas? Bahaya. Bahaya. Nggih. Gitu loh. Makanya safina peraune kudu ditoto dhisik, aja sampai bocor. Sampeyan kate duwe perahu lek bocor kabeh, moro kate nglangi di segoro, ya kuwi ndelep sampean. Ini bisa ditempuh bersamaan, Gus. Kenapa? Syariat toreko bersamaan bisa, Gus. Loh ya iya sih. Artinya begini lah, Mas. Bisa ndak sampean duwe perahu kate ndak sampean lakoni di segoro? Ya maksudnya buat perahu dulu gitu. Nah iya. Makanya syariat jadi berkuat, kemudian syariat itu dijalani, ini namanya toreko. Nah sampean nyemplung, nun sewu, durun gola mutiara yang mahal itu ada di mana? Di bawah, bawah laut itu. Lah kan di bawah, masa ada di dhuwur sih? Nggih. Menyelam Gus. Nah, suatu saat gitu kan? Nggih. Perahunya sama tinggal nggak? Perahunya enggak, Gus, kalau saya. Sampean kate mlakunya segoro gitu kan. Kate golek mutiara. Mari ngono mutiara nono Dik jero. Perahunya sampean gawe ndak? Habis dapat mutiara balik ke perahu lagi. Lah iya. Enggak, kate njopo iku perahunya sampean gawe. Oh, boten, saya tinggal. Jadi pada hakikatnya nanti ini harus perlu syariat. Tapi ketika masuk ke dalam syariatnya nang dhuwur, tapi awake mendelok. Nggih. Tapi tetap Gus ya. Oh iya, syariatnya tapi kan mendelok. Gitu loh. Ini kan syariat kan ini wadahnya. Nek kate ngombe, mosok kate sampean keltak sak
Gelas-gelasnya sih. Tapi apakah yang model 3 golongan tadi Gus, yang terutama yang paling tinggi, yang di situ beliau mempunyai seorang mulia mursyida tadi. Apakah seorang wali itu juga dimungkinkan tidak karena mengikuti tarekat itu, Gus? Kenapa? Ada seorang wali diangkat menjadi wali tapi tidak melalui ikut dia mempunyai walian mursyida. Pasti punya. Pasti punya. Nggak, kayaknya saya pernah dengar ceramah yang jadi wali krono sering diamui bojone. Nah iya, enggak, cuman pembimbingnya itu kan ada 2. Ada yang memang dibimbing langsung oleh Allah. Gitu. Ada yang barzahi. Ya kayak Uwais Al-Qarani itu kan barzahi. Apa barzahi itu, Mas? Ya tidak dibimbing melalui dohir. Langsung orang ketemu guru secara dohir. Ada yang memang dipertemukan seorang guru dengan makanya disebut barzahi. Kayak Syekh Bahaudin anak Sabanti itu kan juga makanya disebut Al-Uwaisi karena beliau juga sama dengan Uwais Al-Qarani. Gitu ya. Ada gitu. Ada yang dibimbing langsung karo Nabi Khidir atau siapa ya, dan seterusnya lah. Tapi kayaknya saya tidak harus bilang wilayah saya untuk itu. Gitu. Itu kriteria yang pertama dong, Mas. Saya tutup pertama ya. Saya tutup pertama. Sampai jam berapa ya? Wah, enggak ada jamnya, Gus. Enggak ada jamnya. Bebas. Bebas. Jadi kriteria yang pertama harus doma. Yang kedua adalah wawu. Ya, wasaniha al wawu. Ai wawul huwiyah wal haqiqah. Fala budda lil muridi ayyafna fidzat haqiqatan faman la fana ala la baqa ala fayafna awalan fil ismi thumma fidzati fayaqturul fana fa biqadril fana yakunul baqa wa biqadri sakr yakunus sahwi yakunus sahwu. Yang kedua adalah wawu. Wawu itu adalah wawu kediaan, wawul huwiyah. Jadi wawu kediaan. Ini Mas. Jadi kalau di dalam Quran itu kan ada ana, ada saya, ada engkau, ada dia. Quran itu kan mesti ono aku. Iya kan? Allah itu menyebutkan dirinya dia, kadang ada engkau, ada dia, ada saya. Ketika tiganya itu pada hakikatnya Allah. Iya kan? Saya, engkau, kemudian dia, itu pada hakikatnya adalah Allah. Lah, orang yang kriteria yang kedua untuk menuju kepada Allah itu harus mengenal wawul huwiyah. Dia harus mengenal kediaannya. Ya, dia harus tahu dianya. Ya, jadi ada wawul huwiyah. Gambaran ini Mas. Ini sederhana untuk apa? Supaya kita apa sih wawu itu? Cuman ngerti huruf wawu? Ngerti, Gus. Ngerti. Ono wawu ndak enggak? Nggak ada, Gus. Semuanya tawaduk. Iya, makanya wawu itu simbol ketawaduan, simbol keandap asoran. Wawu itu taruh di depan ya. Wow. Tawaduk. Tunduk, ya, dia menundukkan kepalanya, ditaruh di belakang juga nunduk. Nah, dia di awal kalimat menunduk, di tengah-tengah juga menunduk. Gabung dengan huruf yang lain, menunduk, pisah dengan huruf yang lain, menunduk. Itulah hakikat wawu. Manusia itu ketawaduannya jangan ada harus di semua tempat. Ya. Jadi masih dadi juragan ya tetap tawaduk. Dadi kuli ya tetap tawaduk. Bareng menungso ya tawaduk, gak bareng menungso ya tawaduk. Sirru alaniyah. Nah, di sini dia harus mengenal kediaannya. Jadi wawu kediaan. Ada sebuah cerita. Ini hujan ya. Gimana ini, Mas? Break dulu, kenapa? Lanjut. Alhamdulillah ini hujan rahmat ya. Jadi ini sambil apa? Menikmati hujan gitu ya. Ini ada sebuah cerita di sini. Ya, ini ada Imam Sibli. Cerita ini dari Imam Sibli. Ya, beliau bertemu dengan seorang wanita. Ya, laqaitu jariyatan habasyiyah. Jadi bertemu dengan seorang wanita Habasyi.
wahya mulihatun. Imam Sibli itu bertemu dengan seorang wanita dalam kondisi apa ya, tidak sadar, wong bingung ya. Ono wong wedok kondisinya bingung gitu ya, bingung, sedih, hilang kesadaran, itu namanya mulia ya. Mulia itu seseorang yang sedih, bingung, sampai hilang kesadaran diri. Kemudian tajidu wa tasrau fi masyiha fakultu laha ya amatan. Dia itu mlakune buanter, ya koyo wong bingung itu kan. Ya nembon mlakune buanter keplayon atau begitu, ya. Kemudian si Imam Sibli bertanya kepada dia, "Ya amatallah, rifqan 'alaika wal tufi bi nafsik." Berlaku lemah lembutlah engkau terhadap dirimu, nyantailah, gitu kan. Gak usah kesusu, gak usah bingung, gitu kan. Si Imam Sibli mengatakan kepada si wanita tadi, ya. Kemudian apa yang dikatakan? Fakolat huwa. Ditanya, tenang, nyantai, kenapa kamu harus bingung? Dia cuman ngomongnya dia gitu kan, ya. Fakultulah min aina akbalti. Kemudian ditanya, dari mana engkau datang? Ya. Seorang apa? Si Imam Sibli tanya kepada seorang wanita itu, dari mana engkau datang? Min huwa. Saya dari dia gitu. Susunannya aneh nih. Iya. Min huwa. Iya. Bukan minhu gitu. Ya, min aina akbalti faqalat min huwa. Gitu. Tenang, nyantai. Dia. Dari mana kau datang? Dari dia, gitu kan. Kemudian fakultulah wa ila aina turidin. Engkau hendak kemana? Ditakoni wong wedok, faqalat ila huwa. Saya akan menuju ke dia. Yeah. Fakultulah ma turidina. Apa yang engkau kehendaki? Kamu pinginnya apa? Kemudian apa jawab dia? Qalat huwa. Ditanya, kamu datang dari mana? Dari dia. Apa yang kamu inginkan adalah dia, gitu ya. Kemudian kemana yang kamu mau kemana? Mau ke dia. Apa yang engkau inginkan? Dia jawab dia, gitu ya. Oh gini. Ini wanita loh. Ya, ini adalah seorang wanita. Ada, jadi wong mulya gak kudu wong kayak lanang toh. Jadi di hadapan Allah itu sama. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan untuk mulia di hadapan Allah. Ya karena ini apa? Kondisinya hujan, ya kita break dulu. Mungkin kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi masih dua kriteria. Jadi masih doma dan wow. Dan wow pun ini masih belum dalam juga, Gus. Iya, belum. Ya, tapi ini karena kondisinya hujan dan ya kesulitan untuk meneruskan pengajian ini. Yang pasti kita akan mengupas terus tentang kemuliaan menurut perspektif Jurumiyah ini di pertemuan selanjutnya, dan semoga dalam pertemuan ini dari dua kriteria yang diterangkan oleh Gus Muhandis kita bisa mengambil manfaat dan hikmah yang telah disebutkan, yaitu untuk menjadi mulia harus mempunyai 4 kriteria. Yang pertama dhammah dan waw. Untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya, Gus. Terima kasih kepada pemirsa untuk selalu mengikuti ngaji Seloswan. Dan mungkin ada salah kata, ada salah ucap, saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kupas, yang kita dapatkan pada ngaji Seloswan pada malam hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Kita bertemu lagi pada ngaji Seloswan di session selanjutnya, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.